Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami dalam PowerPoint dengan judul Fungsi Pancasila sebagai Sumber Moral dan Nilai. Adapun anggota dari kelompok 3 ialah yang pertama Eko Maulana Witanto, saya sendiri. Yang kedua Zuhdan Robani. Ketiga Ahmad Farhan. Keempat Cindy Najela. Kelima Nadila Nur. Keenam Fani Rahmasari. Ketujuh Cika Oktaviani. Kedelapan Rosyatul Muna. 9 Salsabila Bunga. 10 Bagas Berlian. 11 Erwin Andrian. 12 Bagas Ari Nugroho. 13 Teresia Grasinda Berek. Untuk yang kedua. Fungsi filsafat Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khas bangsa Indonesia di mana Pancasila ini dapat seiring dengan berjalannya sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Sebelum ditetapkan Pancasila sebagai dasar yang sah, Indonesia memang sudah sejak dahulu menganut nilai-nilai budaya luhur yang telah diciptakan di tengah-tengah masyarakat nenek moyang Indonesia. Pancasila digali dari budaya-budaya bangsa Indonesia sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia itu sendiri yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak keberadabannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia juga mencerminkan jiwa sekaligus pandangan hidup rakyat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Itu dimaksud bahwa segala peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai hidup paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendaknya diciptakan bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais. Selanjutnya. Pancasila sebagai moral. Pancasila sebagai moral perorangan, moral bangsa, dan moral negara memiliki pengertian. Sebelum kita mempelajari Pancasila sebagai moral, kita harus tahu apa yang maksud dengan moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu kata mos atau mores, artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik atau buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia itu sendiri. 1. Dasar negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum segala sumber yang ada berlaku.
adalah hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Yang ketiga, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari segala bangsa Indonesia, serta yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila sebagai sumber nilai. Sebagai bangsa Indonesia yang dijadikan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila. Ini berarti seluruh tatanan kehidupan masyarakat bangsa dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral dan norma dan tolak ukur tentang baik dan buruk, dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku suatu bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan atau berlaku diskriminasi antar umat beragama. Contohnya, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Saling menghormati dan toleransi antar agama. 3. Adanya kebebasan untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dioleh masing-masing orang. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan merupakan nilai yang terkandung dalam Badan Pancasila Sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan sendiri maksudnya adalah nilai yang dijalankan dengan penuh kesadaran secara pemikiran, sikap, dan perilaku dalam menegakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kemuliaannya yang sesuai terhadap nilai-nilai akidah dan moral yang berlaku pada masyarakat. Nah, ada beberapa contoh dari nilai kemanusiaan, antara lain bersikap adil terhadap sesama, tidak bersikap semena-mena, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Nilai persatuan. Dalam nilai persatuan terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan bahasa, kebudayaan, adat istiadat, agama, maupun suku. Perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk berselisih, tetapi justru menjadi daya tarik ke arah kerjasama, ke arah sintesa yang lebih harmonis. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh implementasi dari sila ketiga yang pertama menunjukkan rasa memiliki dan mencintai tanah air, dan bersedia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mengutamakan persatuan, kesatuan kepentingan, dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nilai kerakyatan. Contoh implementasi yang pertama menghormati aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan sistem dan praktek demokrasi. Yang kedua, menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan bersama dengan dibimbing oleh kearifan dan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nilai kelima, nilai keadilan. Dalam Pancasila dilambangkan oleh padi yang berwarna kuning dan kapas hijau yang berlatar belakang putih. Padi dan kapas merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Adapun contohnya, 1. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. 2. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. 3. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila sebagai dasar moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat diambil dari nilai-nilai Pancasila.
Pancasila ini merupakan dasar negara dan juga sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia. Etika dan moral berbangsa dan bernegara dianggap sebagai etika terapan yang bersifat umum, yang diterapkan secara khusus sesuai dengan kekhususannya dan kekhasannya di bidang kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus pembeda dari bangsa-bangsa lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yo, udah ya. Dihidupin moodnya. Dihidupin moodnya. Oke, Mas itu Record. langsung di end. Recordnya itu udah dimatiin, Mas. Oh, ya nanti kan tinggal Tinggal di aku belum crop belum aja. Ini Oh, siap. Pause, stop. Enggak, itu langsung keluar dari Zoom, nanti dia proses sendiri. Oh, berarti di stop share ya? Di stop share dulu. Oke, di stop share dulu. Nah, terus Ya. di end live itu loh, ada toh? Bagian bawah. And leave meeting ya. Biar keluar semua, nanti proses sendiri videonya. Oke. Oke, tapi recordnya belum tak keluarin loh, nggak apa toh? Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Next ya, sebelumnya yang lain. Oke, terima kasih. Siap.